Izin Ibu, sebuah cerpen karya J.S. Kairen dibacakan langsung oleh penulisnya. Berhenti saja jadi anakku. Ibu meraung di kamarnya. Jadi PNS saja, itu sudah nyaman sampai tua nanti. Tinggal di kota ini saja, untuk apa merantau? Kamu ini perempuan. Ini yang paling aku malas. Setiap aku baru saja memulai percakapan, ibu akan naik tensinya. Lalu berakhir dengan tangis dan teriakan. Dari dulu selalu begini. Sejak aku kecil hingga hari ini usiaku 26 tahun. Tangisan ibuku itu, lebay sekali. Jika penonton drama Korea, drama Turki, hingga drama India menangis berjamaah, masih lebay tangisan ibuku. Juara 1 pokoknya. Juara 2-nya masih tangis ibu. Juara 3, tentu saja tangis ibuku yang sedang menonton drama Turki. Jika ayah masih ada, aku pasti dapat izin. Memang salah ya, kalau aku mau mengikuti kata hatiku. Masuk ke pekerjaan yang aku sukai, pergi ke kota seberang, tempat di mana pekerjaan ini pasti menemukan banyak sandarannya. Menjadi fotografer dan videografer ini bermula dari hobi. Di kota kecil ini, sedikit orang yang butuh jasaku. Itu juga pelit sekali mereka. Minta video kualitas tinggi, tapi bayarannya, minta tobat. Itu juga sering terlambat pembayarannya. Sudahlah pelit, banyak maunya klien di kota ini. Pernah satu ketika, aku memberikan editan video final. Ternyata di menit-menit akhir, bos mereka meminta ubah sedikit. Wajahnya tolong diperjelas mbak, di zoom aja biar lebih bagus, kata anak buah si bos. Ingin nampang pula rupanya. Ini mau bikin iklan apa video narsis? Menggunakan uang perusahaan untuk niat terselubung. Ingin rasanya aku menjawab, mas, kalau bosnya tahu mana yang lebih bagus, ngapain rekrut jasa kami ya? Tapi kalau aku jawab begitu, bisa perang pula aku dengan rekan satu timku. Winda, Yudi, dan Siska. Di kota ini pertemanannya juga itu saja, membuatku sulit berkembang. Aku butuh tantangan lebih besar agar bisa meraih hasil yang lebih memuaskan. Namun bagi ibu, kamera ini hanyalah mainan anak-anak. Aku harus memakai seragam PNS, berangkat pagi dan pulang sore. Itu harus aku lakukan berpuluh-puluh tahun, persis seperti ibu. Ia ingin aku menjadi seperti dirinya. Di kamar, kameraku seperti bicara dan berteriak pula padaku. Beberapa jenak, aku mencoba mengartikan teriakan itu. Tarik terus, tarik terus. Benarkah benda ini bisa bersuara? Aku dekatkan kameraku ke telinga. Awas, 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 kena, minggir lo, kena tuh. Teriak benda ini makin jelas. Wah, jangan-jangan kameraku ini kerasukan jin fotografer zaman Belanda. Memang sih, di dekat rumahku ada kuburan tentara Belanda yang katanya angker. Aku buka baterai kamera ini. Mana tahu jinnya juga ikutan minggat kalau baterainya dikeluarkan. Lagi dong, masa gitu aja nyerah? Tampaknya jin yang masuk sudah level Hokage. Baterai sudah dicabut, dia masih bisa bersuara. Saat masih bingung itu, ujung mataku menjurus ke arah jendela. Di luar sana, tampak lapangan kecil di sebelah kuburan Belanda. Ternyata ini dia biang keroknya. Bukan kameraku yang berteriak, melainkan anak-anak sedang bermain layangan. Wah, layangan aku jagoan, teriak seorang anak dengan bangga. Senyumnya lepas sekali. Jagoan aku lah, balas yang lain tidak terima. Ada-ada saja bocah-bocah ini. Pantat dan punggungku mendarat di kasur, mencoba membiarkan pikiranku meronta mencari jalan keluarnya. Entah berapa lama, aku rasa aku sempat tertidur sebentar. Lalu terbangun gara-gara anak-anak itu berkelahi. Sialan kamu, layangan aku nyangkut nih. Anak-anak lain malah mengejeknya. Kamu aja yang bego, baru aja diterbangin, udah nyangkut gitu di tiang listrik. Jadi bangke deh tuh layanganmu. Kalau nggak kena sentrum, ya kena kehujanan.
Udah, beli lagi aja, beli lagi yang baru. Belajar dulu sana main layangan, biar bisa terbangin yang benar. Ekspresi si anak berubah mendengar ucapan teman-temannya sambil melihat nasib layangannya yang naas. Ia berlari pulang sambil menahan tangisnya. Kasihan woi, sambung seorang anak. Pasti dimarahin lagi tuh sama ibunya. Ah, dia mah jago ngeles kali. Paling bentar lagi udah dibeliin layangan baru. Drama anak-anak itu meredah. Aku kembali merebahkan badan. Untuk mengusir rasa kesal, aku coba ambil sebuah novel. Mana tahu aku dapat inspirasi untuk bicara dengan ibu. Ternyata tetap saja tidak bisa fokus aku membacanya. Aku hubungi 3 rekanku sajalah di grup. Gimana ya caranya biar aku dapat izin? Tanyaku. Tak butuh lama, Siska langsung merespon di grup. Ini lagi. Udahlah, kan kita udah obrolin bolak-balik. Lagian di kota kita yang kamsepai ini, kita dapat proyek terus kan? Jangan kufur deh, celetuk Siska. Seperti biasa, dia selalu berucap jujur meski pahit. Iya, ibu kamu juga udah kasihan tuh. Kita jadi gak enak, sambung Winda. Kita kan satu tim, karena ada kamu kita juga semangat terus loh kerjanya di sini. Respons Yudi agak lama, sampai aku, Siska dan Winda sudah membicarakan hal lain, barulah Yudi membalas. Kalau aku sih seperti biasa. Kalau kamu emang mau pergi ya pergi aja. Bukti apa lagi? Udah jelas di tim kita yang paling jago hitung-hitungan bisnis ya kamu. Pasti banyak orang di kota sana yang mau ngajak kamu gabung kok. Tersentak juga aku mendengarnya. Memang dalam hal kamera hingga editing yang jago adalah Siska dan Yudi. Winda biasa-biasa saja. Malah setahun pertama bisnis kami, ia tak menyentuh kamera sedikit pun. Kemampuannya yang paling diandalkan adalah berjiwa amat ramah pada klien. Ini yang aku dan Siska tak punya. Apalagi Yudi, editor yang kerjanya hanya menatap layar. Sementara kehebatanku adalah dalam hitung-hitungan bisnis. Mulai dari membuat proposal, menentukan harga, hingga bernegosiasi. Jika ada klien sanggupnya menawarkan 10 juta, aku akan minta 20 juta. Klien pasti tak mau angka segitu. Disinilah gerbang pertama negosiasi terjadi. Kalau permintaannya begini, 20 juta ya mbak, kataku. Wah, kami tidak punya budget mbak. Hanya ada 10. Lalu aku akan dengan sengaja membiarkan suasana hening sesaat, seolah-olah berpikir dan menimbang-nimbang. Untuk kualitas yang perusahaan mbak mau, kami harus sewa alat dengan range kualitas segini nih. Aku perlihatkan daftar harga sewa. Kecuali kalau memang mau diturunkan nih kualitasnya. Tentu hasil akhirnya tidak memuaskan. Kami bisa saja sih masuk di angka 10 juta. Gimana? Disinilah aku akan menang. Si klien ini hanyalah bawahan. Dia juga pasti diminta bosnya untuk mencari yang terbaik. Itu artinya dia punya taruhan reputasi. Kalau gitu 15 juta deh mbak, gimana? Tanyanya lagi. Hehe, dia masuk jebakanku. Itu sudah masuk angka yang aku mau. Sebetulnya 10 juta aku dan kawan-kawan juga sudah senang. Namun begitu mendengar 15 juta ini, aku tak langsung mengangguk. Aku naikkan dulu sebelah alisku. 16 deh mbak, maksimal itu terakhir, kata si klien. Dia membuka kartunya sendiri tanpa aku minta. Lalu aku akan menarik nafas dan mengembuskannya agak keras. Ya udah deh mbak, kalau gitu ada satu item nih yang mesti kita kurangi ya. Itu udah semaksimalnya kami loh. Si klien tampak melipat wajahnya. Satu hal lainnya adalah dia juga punya tenggat waktu yang tak tanggung-tanggung. Seminggu lagi harus selesai. Ini adalah pekerjaan lumayan tak masuk akal. Kalau Siska tak mencubitku, maka aku akan mainkan kartu berikutnya. Cubitan itu seakan memberi isyarat. Udahlah, 16 juta udah banyak.
Oke mbak, segitu pas. Siska menyelah. Padahal sedikit lagi bisa itu aku naikkan 1 atau 2 juta lagi. Negosiasiku paling juara di antara kami berempat. Namun untuk urusan dengan ibu, jurusku tak ada yang mangkus. Semua melempem dan tersangkut. Telinga ibu tak pernah mengizinkan penjabaranku masuk ke batinnya. Obrolan di grup itu terhenti. Tak lama si anak kecil yang layangannya tersangkut tadi sudah datang lagi dengan layangan baru. Bagaimana bisa ini? Gila. Ngomong apa kamu biar dibeliin lagi? Tanya temannya. Hehehe, aku janji bakal bersihin rumah, beresin PR, dan ada deh. Mau tahu aja kalian. Ia langsung menaikkan layang-layangnya. Awas kamu ya. Kali ini aku yang bakal bikin layangan kamu putus. Baru nih layanganku. Mendengar pernyataan itu, terlepas dari benar atau tidak, aku terhentak. Malam itu juga semua sudut rumah bersih oleh tanganku. Tumben nih mau ngerjain kerjaan perempuan, sindir ibu. Aku tersenyum saja, hanya membalas basa-basi. Iya nih bu, gak banyak kerjaan hari ini. Padahal banyak, aku berbohong saja. Besoknya pula aku bangun pagi sekali. Oh ya, pekerjaanku di bidang kreatif membuatku sering baru tidur menjelang pagi. Bangun, tentu saja siang hari. Namun tidak hari ini, aku bangun pagi sekali. Pakaian aku cuci, halaman aku pel, tanaman aku siram, semua hal yang bisa merebut hati ibu, aku lakukan. Ibu tampak memijit-mijit kepalanya. Aku langsung menarik ibu agar rebahan. Tanganku pun bersemangat memijit tubuh tua ibu. Siangnya saat hendak berangkat, aku pun mengenakan pakaian yang anggun dan feminim. Selama ini aku seringnya tomboy dan tentu sering juga dikomentari ibu. Melotot mata ibu melihatku. Mulutnya membuka seakan tak percaya. Rambutnya yang sudah beruban setengah seakan berubah jadi hitam lagi. Ini ibu gak salah lihat. Kok cantik banget anak ibu. Aku ikuti permainan itu. Aku putar badanku dan rok ini mengibas indah. Makin indah dengan motif bunga-bunganya. Makin tampak kagum pula ibu dibuatnya. Aku pergi kerja dulu ya bu, pamitku dengan nada lembut, amat lembut. Ibu ketus. Kalau PNS kerjanya disiplin. Ini jam segini masa baru berangkat. Ibu melihat jam di dinding, pukul 12:30 siang. Sini, ada yang kurang tuh. Ibu berjalan mendekat lalu mengikat rambutku. Nah, begini kan makin adem lihatnya. Sampai di kantor, teman-temanku pun kaget. Ih, cantik banget kamu, canda Winda. Wadaw, lagi mau mancing perhatian siapa nih? Tembak Siska. Yudi seperti biasa masih fokus dengan laptopnya. Yud, lihat tuh, ada cewek cakep. Winda menggoda. Yudi masih tak merespons. Siska lalu melemparnya dengan kotak kecil penyimpanan memory card. Plak! Woi, ngeliatin layar mulu. Nih, ada cewek cakep nih. Yudi membuka kacamatanya, mengucek-ngucek. Maaf, mbak klien ya? Serempak aku, Siska dan Winda tertawa. Yudi sampai tak mengenaliku. Hari itu aku sore sudah pulang. Teman-temanku pun mengerti bahwa aku sedang berusaha merebut hati ibu. Sebelum sampai di rumah, aku lihat kanan kiri. Apa ya makanan pinggir jalan yang enak? Itu dia, martabak. Makanan paling mainstream dalam urusan bujuk-membujuk. Harum sekali. Bahkan sejak gerobaknya terlihat dari jauh, bau martabak ini sudah menembus hidungku. Begitu sampai di rumah, satu senyum tipis serta satu kalimat tak enak yang aku dapatkan. Halo nih Manas, ini mobil, aku main nyinil.
Kata ibu tak terlalu jelas, soalnya ibu sambil mengunyah martabak. Kurang lebih katanya begini, kalau jadi PNS bisa beli mobil dan rumah dicicil. Bukannya malah berterima kasih, ibu masih saja mengungkit PNS ini. Untung aku sudah berkomitmen, tak akan merespon apa-apa jika obrolan sudah menyerempet ke sana. Ibu terus mengunyah martabaknya. Sebentar, ibu nggak punya hadiah untuk kamu. Sebentar, ibu juga punya hadiah untuk kamu. Ibu pergi ke kamarnya. Begitu keluar, ada 2 buku tebal berwarna-warni. Nih, anaknya tetangga lulus cuma ngafalin ini loh. Wajah ibu berubah menjadi bergairah. Kamu kan lebih pintar dari dia, pasti bisa juga. Aku tak salah lihat. Buku pintar CPNS, judul 2 buku tebal itu. Tinggal dimasukkan ke dalam sarung bantal, maka bisa dipakai untuk tidur ini. Ada air susu dibalas air tuba, martabak dibalas buku CPNS. Kalau dihadiahkan novel sih aku jelas senang. Bahkan sampai sekarang aku masih rajin membaca novel. Novel terakhir yang aku baca judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas. Aku beli karena sampul dan judulnya menarik. Penulisnya aku tak kenal. J.S. Khairen, siapa pula itu? Pasti tidak terkenal. Lihatlah judulnya. Kenapa sarjana kertas banget sih? Kenapa bukan sarjana gundu? Atau sarjana kue putu? Ibu terus menceramahiku. Begitu martabak tinggal 2 potong terakhir, aku pamit ke kamar. Buku itu aku tinggalkan. Pura-pura lupa ceritanya. Ini jangan lupa, pendaftaran CPNS berikutnya 2 bulan lagi. Aku berjalan ke kamar dengan nyala api yang mulai meredup. 1 menit saja tak sampai aku sudah menutup buku CPNS itu. Tanganku mengambil sebuah novel bersampul kuning. Sebetulnya sudah berkali-kali aku tamatkan, namun tak pernah bosan membacanya. Novel Kami Bukan Sarjana Kertas tadi. Aku buka halaman secara acak. Terbukalah satu kutipan yang mengawali sebuah episode. Jadilah anjing yang setia, anjing yang selalu menyalak untuk impianmu, untuk impian teman-temanmu. Membantu orang menghidupkan impiannya akan tak selesai aku membaca kutipannya. Aku letakkan lagi novel itu. Nggak jelas banget ini penulisnya. Mas, aku disuruh jadi anjing? Kurang ajar sekali dia. Bagaimana bisa sih karya begini masuk bestseller? Aku ambil buku lain. Kali ini sebuah buku puisi. Judulnya Ruang Tunggu, ditulis oleh Seruni Putih. Judul puisinya Orang Dalam. Sudah kukirim naskah puisi dan doa kepada Tuhan. Di jam 3 malam, pengunjungnya ramai. Entah kapan akan diterbitkan. Untung ada orang dalam. Ibu di kampung halaman. Semoga diterima dan diterbitkan hingga membangun pustaka doa-doa lainnya. Membaca puisi amat pendek itu, aku seperti mendapat energi besar. Inilah aha momenku. Langsung aku meloncat dari kasur. Terdengar azan maghrib dan aku bergegas sholat. Begitu selesai, aku bisikkan doa yang panjang. Semoga Sang Maha Pasti mendengarnya. Ayah, tolong bujuk Tuhan ya di sana. Ayah kan sekarang orang dalam di surga. Ibu makin kagum dan perlahan mulai mau mengobrol hal-hal kecil denganku. Sesekali aku pura-pura bertanya, mana hasil jepretanku yang bagus. Awalnya ibu tak menggubris, namun waktu berlalu dan ibu pun mulai memberi tanggapan. Awalnya seperti cuek, lama-lama ibu mengambil laptopku, meletakkan ke pangkuannya dan melihat foto-foto itu baik-baik. Wah, yang ini bagus. Kalau yang ini nggak bagus, terlalu apa ya? Ya gitulah pokoknya, bagusan yang tadi. Tiap hari ada-ada saja yang aku bawakan ke rumah untuk ibu. Tiap uang dari klien turun, maka aku selalu sisihkan bagianku untuk ibu. Kadang aku transfer, kadang aku kasih langsung. Wah, lumayan juga ya ini, kata ibu datar.
Yang aku yakin sebetulnya ibu berusaha keras menyembunyikan kekagumannya, juga rasa senangnya karena menerima uang. Iya dong, keren kan? Aku menyilangkan tangan di dada, lalu tersenyum dan menaik turunkan alisku. 3 minggu, 4 minggu berlalu. Aku dan ibu makin akrab. Apa ini karena setoran untuk ibu lancar terus? Atau mungkin ini berkat ayah, sang orang dalam? Meski tak lagi bersama kami, bujukan ayah pada Tuhan tampaknya mulai mangkus. Doa-doaku sepanjang malam sebentar lagi diterbitkan langit. Semoga menghujan. Minggu kelima datang, buku tes CPNS tak pernah aku buka lagi. Ibu juga tak pernah lagi membahas itu. Minggu keenam, malam itu aku tidur-tiduran di paha ibu. Ibu memainkan anak-anak rambutku dengan lembut. Ini saatnya. Bu, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Nadaku amat manis. Ngomong apa anak ibu? Meski ibu sudah lumayan lunak dibanding sebulan lalu, aku masih saja deg-degan. Bu, di kota ini kan nggak boleh. Ibu langsung memotong kalimatku. Wajah gusarnya kembali sama seperti dulu. Apa yang aku lakukan ternyata sia-sia. Jangan coba-coba ngomong mau merantau lagi. Nada ibu semakin naik. Ia mendorong kepalaku dari pahanya. Bu, aku janji tiap bulan bakal pulang kok. Aku coba elus pundak ibu. Di kota proyeknya pasti lebih gede lagi. Tiket kereta pasti murah lah. Ibu kembali terdiam. Ekspresi wajahnya sedikit mereda. Kalau soal uang, aku udah punya tabungan juga. Seenggaknya bertahan 3 bulan kalau nggak ada pemasukan apa-apa. Langsung aku buka aplikasi mobile banking dan aku perlihatkan pada ibu. Ini bukan soal uang. Ibu malah pergi ke kamar. Tak ada tangisan kali ini. Aku terdiam begitu saja. Tak hendak menyusul ibu. Kalau menyusul takutnya nanti malah berdebat lagi. Lalu keluarlah tangisan drama Korea, drama Turki, dan drama India yang digabung. Aku kembali ke kamar, merapikan kamera dan peralatanku. Lampu tiang listrik menyiram layang-layang yang tersangkut itu. Aku mengembus nafas besar-besar. Juga melepaskan kentutku yang sedari tadi aku tahan. Nikmat sekali. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Itu ibu. Boleh, kamu boleh pergi. Hah? Apa? Apa aku tak salah dengar? Sogokan apa yang ayah pakai di surga sana? Sampai-sampai hati ibu lunak seperti kapas kena air begini. Tapi kamu tetap daftar dulu ya. Ikut ujiannya. Mana tahu lolos. Kan kalau lolos pengumumannya juga 3 bulan lagi. Jadi kalau kamu gak berhasil di kota, kamu bisa pulang jadi PNS, ya. Ternyata masih. Ibu masih berharap meski sedikit. Sudah lengkap berkasnya. Pendaftarannya 3 minggu lagi loh. Jangan mepet-mepet kumpulinnya. Aku mengangguk cepat. Baik ibu, aku siapin. Mungkin ini solusi yang bisa menyenangkan kedua pihak, aku dan ibuku. Bau apa ya ini? Ibu menutup hidungnya. Apalagi kalau bukan bau kentutku. Ekspresi wajahku berubah jenaka. Ibu pun ikut tertawa. Besok aku akan berangkat ke kota besar. Aku sudah menyewa kos-kosan di sana. Siska, Winda, dan Yudi tak bisa menahanku. Mereka mungkin akan menyusulku pula kelak. Aku kepak barang di rumah, siap untuk berangkat. Malam ini sungguh aku tak bisa tidur. Terima kasih adik kecil pemain layang-layang. Terima kasih buku-buku yang aku baca. Terima kasih ayah. Semua sudah siap. Sebentar lagi langkah kaki ini menembus gerbang mimpiku. Namun malam itu semua berbalik total. Gerbang mimpi itu tiba-tiba tertutup. Selepas sholat Isya, aku mendengar suara berdebum keras di kamar ibu. Ibu terjatuh, pingsan.
Tangisku tertahan sejak mendapati ibu pingsan. Begitu pula di dalam ambulans dan di lorong rumah sakit. Aku baru benar-benar bisa menangis saat ibu sudah masuk ruang operasi. Saat teman-temanku datang. Keberangkatanku tertunda. Mungkin tidak tertunda, namun batal selamanya. Selesai operasi, 2 hari ibu masih tak sadarkan diri. Aku tak bisa tidur. 24 jam aku duduk di sisi ibu, menggenggam tangan ibu, berharap Sang Maha Pasti tak memanggilnya menyusul ayah. Hari ketiga, keempat, kelima, ibu masih koma. Ternyata aku yang harus mengalah. Ternyata ini kenapa ibu tak pernah mengizinkanku pergi. Tak terbayangkan olehku jika tak ada siapa-siapa di rumah. Ibu pingsan sendiri dan boleh jadi ibu sudah... aku ngeri membayangkannya. Terasa durhaka sekali aku. Anak perempuan satu-satunya yang tak mendengarkan permintaan ibu dari dulu. Berkali-kali aku membuat ibu menangis. Gara-gara aku lebih mementingkan pekerjaanku. Di momen ini aku baru menyadari impianku tak ada apa-apanya. Kecil sekali jika dibandingkan dengan keselamatan dan kehadiran ibu. Aku pasrah. Jika Sang Maha Pasti memanggil ibu, maka paripurna sudah. Paripurna aku tak pernah membahagiakan ibu. Sembari terus menemani ibu, aku menyiapkan berkas CPNS itu. Seminggu lagi pendaftaran dibuka. Sudah terbayang olehku, tubuh ini dibalut pakaian dinas. Ini satu-satunya yang bisa membuat ibuku senang. Esoknya teman-temanku datang menjenguk lagi. Sudah aku siapkan 1 tas berisi peralatanku. Yud, ini kamu ambil aja deh. Sempat terjadi adegan tolak menolak. Namun teman-temanku akhirnya mengerti. Mereka datang menjenguk, membawa buah-buahan, pulang membawa kamera dan peralatanku lainnya. Selamat tinggal impianku. Malam hari kelima itu ibu siuman. Tangisku lepas dan langsung memeluk ibu. Ibu hanya merespon ala kadarnya. Syukurlah ibu masih bisa bertahan. Ibu, lusa aku mau daftar CPNS. Doakan aku ya. Ibu harus lihat aku pakai baju dinas. Bisikku ke telinga ibu. Hari pendaftaran itu datang. Aku sudah siap. Berkas-berkas itu juga sudah rapi di dalam map. Aku hendak ke rumah sakit dulu sebelum benar-benar mengantarkan semua persyaratan ini. Aku kaget ternyata ibu sudah bisa berjalan sedikit-sedikit. Bu, doakan ya. Aku langsung memeluk ibu. Doakan semoga aku diterima. Kini aku benar-benar ikhlas. Benar-benar bersemangat. Di lubuk hati terdalam, aku aman yakin bisa diterima. Saat memeluk itu, aku tak menyadari sesuatu. Tangan ibu bergerak ke tasku. Ia mengambil map penuh berkasku itu. Ibu melepas pelukannya, lalu menatapku dan map secara bergantian. Lama sekali ibu menatapku sambil tersenyum. Aku bangga sekali bisa mewujudkan impian ibu sebentar lagi. Biarlah aku mengikhlaskan hatiku yang kecil ini demi hati yang lebih besar. Aku pergi ya bu. Tanganku mengulur hendak mengambil map itu kembali. Gak bagus ini. Gak bagus ini, kata ibu. Aku tak mengerti maksud ibu. Map itu tiba-tiba dilempar pelan oleh ibu ke tong sampah. Ya gitulah pokoknya. Bagusan yang tadi. Ibu menutup dengan senyuman. 2 bulan kemudian, rumah kontrakan ini lebih kecil dari rumah kami di kampung. Tapi tak apa, cukup untuk 2 orang. Aku dan ibuku. Setelah sembuh total, ibu malah ingin tinggal bersama aku di kota besar. Ya, ibu mengizinkanku. Ya, begitulah. Kemarin ibu kira ibu mau meninggal. Bu, jangan ngomong gitu dong. Ya, ibu takut kalau ibu meninggal. Masa ibu jadi ibu yang mengekang impian anaknya? Arwah ibu seperti gak mengizinkan. Nanti jadi hantu penasaran ibu.
Aku tertawa sebentar, lalu terdiam 1000 bahasa mendengar pengakuan ini. Tidak, bukan 1000 bahasa, tapi terdiam 2000 bahasa. Yaitu dia cerpen berjudul Izin Ibu. Semoga suka. Kalau suka, tolong kasih tahu ke yang lain untuk denger juga. Kalau tidak suka, tulis di kolom komen apa yang bisa diperbaiki atau DM saya. Cerpen ini akan hadir di buku baru saya nanti. Bukunya sementara ini berjudul Hal Yang Tak Kau Bawa Pergi Saat Meninggalkanku. Buku kumpulan cerpen akan ada sekitar 25-26 cerpen. Oke, berikutnya teman-teman mau cerpen seperti apa lagi? Terima kasih.